Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beserta keluarganya. Para sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan Sya'ban, di mana tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, rahmat dan ampunan. Namun ada perbedaan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita di bulan suci ini tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya secara bersamaan, secara berjamaah. Kita tidak bisa melakukan buka bersama, kita tidak bisa melakukan tadarus bersama. Ini dikarenakan sekarang kita tengah menghadapi wabah virus corona. Kita tengah menghadapi musibah besar, kita tengah menghadapi wabah dunia yang bukan hanya melanda negeri kita tercinta saja, akan tetapi melanda banyak negara di dunia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus sama-sama saling bahu-membahu, saling mendukung dalam menghadapi virus corona ini untuk mengalahkan virus corona dan agar kita bisa keluar dari musibah ini dengan segera. Para sahabat yang dirahmati Allah, jika salah satu hikmah dari bulan puasa adalah untuk merasakan kesulitan, kepedihan, kelaparan orang-orang yang kekurangan, yang mereka tidak beruntung dalam rezeki, namun di bulan suci Ramadan tahun ini banyak sekali selain kita merasakan sebagaimana saat orang-orang yang berpuasa, tapi karena ada musibah ini juga kita akan merasakan lebih lagi bagaimana merasakan kesedihan, bagaimana merasakan kesulitan, bagaimana merasakan kelaparan orang-orang yang tidak beruntung. Ketika melihat kondisi sekarang ini, melihat kondisi wabah yang tengah melanda negara kita tercinta, begitu juga di beberapa negara di dunia, saya teringat pada sebuah ayat Al-Quran yang seolah-olah menggambarkan kondisi yang ada sekarang ini. Dan dalam ayat itu juga kita dituntut untuk berlaku dan bersikap seperti apa. Hal itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah dalam Al-Quran dalam ayat tersebut berfirman, walanabluwannakum, dan pasti sungguh kami akan menguji kalian, memberikan bencana kepada kalian, memberikan musibah kepada kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa ketakutan, dari rasa kecemasan. Coba kita lihat kondisi sekarang ini. Karena adanya pandemi virus corona, kecemasan, kekhawatiran melanda banyak masyarakat. Kita lihat dalam berita-berita bagaimana di berbagai negara, karena rasa takut, karena kecemasan yang begitu menguasai penduduk negara tersebut sehingga mereka bahkan berlomba-lomba mengumpulkan bahan makanan sehingga tidak memikirkan yang lainnya, seolah-olah dunia akan kiamat. Kecemasan melanda, ketakutan, aku takut kena virus corona, aku takut kena nanti akan mati. Sehingga kecemasan yang melandanya dan merupakan salah satu akibat adanya pandemi virus corona ini. Ini Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah tersebut, bahwa sesungguhnya Allah menguji manusia dengan kecemasan, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kecemasan ini yang akan jika terus dipelihara oleh diri kita, apalagi dengan kita hanya melihat berita-berita yang hoax yang tidak tahu kebenarannya, apakah sesuai dengan fakta atau tidak berkaitan dengan virus corona, akan menambah
kecemasan, kekhawatiran, ketakutan pada diri kita, dan itu akan melemahkan kita. Akan melemahkan kita untuk siap mampu melawan virus corona. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam lanjutannya Allah berfirman, selain Allah akan menguji dengan minal khauf, dengan rasa takut, minal ju, dengan rasa lapar atau kelaparan. Sekarang kita juga lihat, sekarang kita diadakan di mana-mana menggalang dana untuk apa? Salah satunya adalah membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus corona tersebut. Secara tidak langsung, yang mereka mungkin penghasilan, yang mereka pekerjaannya harian, yang mereka pekerjaannya berkaitan dengan publik. Sementara sekarang kita tidak boleh untuk berkerumun, kita tidak boleh untuk berkumpul. Dengan itu apa? Berkurang. Bahkan mungkin tidak ada lahan pekerjaan mereka, dan tentu ini akan menyebabkan mereka tidak mampu menghasilkan uang untuk memberi beras ataupun kebutuhan lainnya yang merupakan kebutuhan pokok. Ini sekarang juga tengah terjadi. Minal khaufi, kecemasan melanda. Minal ju'i, kelaparan. Ya walaupun mungkin tidak begitu dahsyat, karena itu dituntut untuk menghadapi ini kita harus saling membantu. Yang kaya memiliki rezeki yang lebih membantu yang kekurangan. Kemudian apalagi kata Allah, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta. Secara ekonomi mengalami goyang. Ya, kita lihat saja banyak perusahaan yang tutup, banyak pekerja yang di PHK akibat adanya virus corona ini. Dan ini tentu akan apa? Mengurangi pemasukan, mempengaruhi pada perekonomian baik keluarga, negara, bahkan global, internasional. Apalagi wa naqsim minal amwali wal anfus, juga akan mengurangi anfus, jiwa. Karena pandemi virus corona ini sudah banyak jiwa yang meninggal. Banyak yang mereka meninggal karena virus corona ini, yang akhirnya positif dan mereka tidak terselamatkan, akhirnya meninggal. Kita bisa lihat bagaimana dalam berita-berita, baik yang pertama terjadi di Wuhan, ataupun mungkin juga di Iran, mungkin juga sekarang di Amerika, negara lain, dan termasuk di negara kita juga, Indonesia. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terkena virus corona kemudian tidak dapat disembuhkan, akhirnya meninggal dunia. Apalagi ujiannya, wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat, buah-buahan pun berkurang. Ya, jadi secara ekonomi terganggu, kesehatan dan keselamatan terganggu, kemudian juga makanan juga, kebutuhan pangan juga terganggu. Ya. Kemudian di akhir Allah akan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Dalam menghadapi virus corona ini, dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi musibah ini, apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka di sini kita dituntut untuk saling apa? Sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar artinya apa? Setelah kita berusaha, berdoa, melakukan sesuatu, aksi, berusaha untuk keluar dari musibah tersebut, berusaha untuk melawannya, berusaha untuk menghadapinya dengan berbagai cara, itulah sabar. Sabar bukan hanya diam saja. Kemudian kata Allah apa? Maka berikanlah kabar gembira orang yang sabar. Tidak mengeluh, aduh ini gara-gara virus corona jadi begini. Ya betul, memang terasa pukulannya untuk ekonomi menjadi goyah. Kemudian juga ya tadi berkaitan dengan kebutuhan bahkan pendidikan. Mungkin yang terkena virus corona ya, sekarang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa, tapi juga apa? Tapi efek negatifnya merembet ke ranah-ranah lainnya, ekonomi ikut goyang, begitu juga dalam pendidikan, sehingga pas sekolah-sekolah sekarang ditutup. Namun oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai manusia, kita memiliki kewajiban juga sebagai umat Islam, yang mana kita mencintai dan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah apa? Dalam menghadapi ini kita harus bersabar. Dengan cara apa? Berusaha untuk mengalahkan virus ini bersama-sama. Bukan hanya mengeluh, bukan hanya galau, tapi lakukan sesuatu. Betul ada musibah, tapi tentu pasti ada hikmahnya. Kita harus mengambil kebaikan dari musibah tersebut. Sekarang apa? Kepedulian kita diketuk. Hati nurani kita diketuk. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita jangan hanya memikirkan kesehatan diri sendiri.
Menjaga orang lain berarti menjaga diri sendiri. Lakukan yang bisa kita lakukan, hanya sekedar mungkin berbagi masker, hanya sekedar memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Mungkin jika punya rezeki lebih, kita memberikan sebagian rezeki kita untuk membagikan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan, yang mengalami efek akibat dari adanya pandemi virus corona ini. Para sahabat yang dirahmati Allah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini kita bisa melewatinya dengan baik, kita bisa hadapi bersama-sama. Mari kita bersama-sama bersatu melawan virus corona. Dengan bersama-sama kita pasti bisa untuk mengalahkan virus corona. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.